Semakin perempuan mangga barade murah. Itu bisa saya tahu tarifnya itu. Budaya kan? Kalau mangga baradenya jam 8 itu 250. Kalau mangga baradenya jam 10 200. Kalau mangga baradenya jam 12 itu 150. Kalau jam 2 itu gocap. Artinya apa? Nah, harusnya disembunyikan. Bagaimana menyembunyikan itu? Coba lihat desain rumah Sunda. Pertama, desain rumah Sunda itu ada ruang terbuka, sebutnya tepas. Kemudian untuk menuju tepas harus pakai jodoh. Orang yang menuju tepasnya kakinya dicuci dulu, nggak boleh kotor. Maka saya buka tadi, ini saya naik tepas. Dicuci dulu, bayangin betapa orang masuk sebuah peradaban, lu cuci kaki dulu. Kapan kaki kita dicuci? Kalau masuk ke pabrik ayam, kalau masuk ke peternakan sapi. Kalau masuk ke peternakan sapi, kaki kita disemprot, Pak. Mobil kita disemprot. Ketika dulu ada serangan penyakit kuku dan mulut dan kuku terhadap sapi Indonesia, semua orang Indonesia yang pergi ke Australia turun pesawat itu buka sepatu. Bayangin. Artinya dari sisi peradaban, kandang sapi jauh lebih bersih, lebih disucikan daripada rumah. Buktinya apa? Masuk peternakan yang dikelola secara profesional, Anda harus disucikan dulu, disemprot pakai desinfektan. Tapi masuk rumah, sepatunya langsung masuk. Berarti kita ini lebih melindungi peternakan ayam dibanding keluarga kita. Yang kedua, di ruang tepasnya itu adalah ruang yang terbuka, semua orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat, dia terbuka. Kenapa? Ini ruang terbuka. Ruang tengah adalah ruang yang dilindungi, maka ditutup oleh pintu. Di atasnya itu dikasih dua jenis barang, yaitu bawang putih dan cabai merah. Dulu tahun 60-an sebutnya mengusir juri kuris. Tapi dalam perspektif saya, sesungguhnya orang tua kita lagi meletakkan bahwa tidak boleh ada unsur-unsur yang memiliki peredaran yang cepat dalam bentuk virus yang masuk ke ruang tengah. Maka ruang tengah menjadi ruang keluarga yang privasi dilindungi, yang masuk hanya keluarga. Setelah itu ada, tetapi anak-anak itu tinggal pada sebuah ruang tengah, dia tidur bersama. Kamar hanya dua, kamar ibunya dan nanti kamar calon pengantin kakak-kakaknya. Masuk dulu ke situ, setelah itu pindah. Bagaimana kebersamaan dibangun? Kemudian luasnya di mana? Di dapur. Kenapa dapur luas? Karena tempat interaksi, makan di situ, sendagurau di situ, seluruh kekayaan di situ. Di mana letak ruang spiritualnya? Ruang spiritualnya disebutnya goa. Goa itu apa? Ruang spiritualitas, disimpan keangkeran. Bagaimana dibuat keangkeran? Karena di situ tempat menyimpan beras. Tidak boleh anaknya masuk, tidak boleh bapaknya masuk. Kenapa di situ privacy? Siapa? Kenapa privacy? Karena ibu tahu pengendali ekonomi. Karena apa? Goa itu adalah sakral. Maka sedikit banyaknya beras itu hanya ibunya yang tahu, anak-anaknya tidak boleh tahu, suaminya tidak boleh tahu. Kenapa? Kalau dalam bahasa sekarang, ini adalah devisa negara, devisa keluarga. Ibu yang punya rasa dan cinta untuk mengatur. Nah, dari situ saja itu sudah terlihat bagaimana sebuah piramid peradaban dibangun, bagaimana sebuah keluarga dilindungi, bagaimana kekayaan disimpan, dan bagaimana cadangan dibangun. Nah, itu dihandelengin gesan samper. Untuk siapa itu? Untuk disamper. Samper siapa? Generasi berikutnya. Cakuran tunda di hajuang siang gesan alain sama. Nanti juga pada akhirnya apa yang disimpan ini tidak usah dieksploitasi, kita akan memetik hasilnya. Hasilnya dari mana? Di Turuban Kumandepun, di Wadaan Cukumanik Astagina, dibuka Gunung Aliwat, anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, nu rancing asrasana, puta putu 3.000 begawan sawidak lima, nu hayang dilalakonkeun. Apa itu?
peradaban kehidupan masyarakat Jawa Barat itu cukup menggunakan aliran air sebagai bentuk energi peradaban, yang di situ dia akan melahirkan listrik, di situ akan melahirkan pertanian, di situ akan melahirkan peternakan, transportasi publik dan sejenisnya. Jadi kemakmuran itu bisa diraih tanpa melakukan eksploitasi dan sumber daya itu dimiliki. Kemudian pertanyaannya, siapa yang paling mengerti dalam merumuskan kemakmuran itu? Yang uang saya. Siapa uangnya? Walanda. Itu uang saya. Belanda itu meletakkan tata pemerintahan, tata pembangunan dalam kerangka itu. Sehingga dari sini saya selalu berulang-ulang ngomong, apa tidak malu kita pada yang namanya POC? Apa kita tidak malu namanya pada kolonialisme Belanda? Kenapa? Dia hanya mengandalkan hasil perkebunan teh dan karet untuk membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Dari mulai peradaban pangkalan udara, peradaban transportasi jalan, peradaban transportasi kereta api, peradaban transportasi kapal, sampai peradaban bangunan, sampai peradaban listrik, sampai peradaban perguruan tinggi. Dia hanya mengelola perkebunan. Dari perkebunan itu Belanda bisa membangun nilai-nilai keuangan yang sangat tinggi, bisa mengisi keuangan di negerinya, dan bisa membangun di sini. Uang kita dibagi dua, dikirim ke Walanda dan di sini. Kok masih bisa peninggalannya sampai sekarang? Pertanyaannya adalah kita yang jor-joran eksploitasi dari dulu, yang setiap waktu justru kita defisit, utang dan utang. Saya tidak meyakini bahwa eksploitasi yang berlebihan itu akan melahirkan kemakmuran. Saya tidak meyakini. UI silahkan lakukan riset di daerah-daerah yang lingkungannya dieksploitasi dan di daerah yang lingkungannya dirawat, mana rakyatnya yang lebih bahagia dan lebih makmur. Silahkan. Saya punya riset. Kenapa? Itu bisa dilihat. Nggak usah jauh-jauh. UI cukup sana aja ke Kampung Adat, ke Cipta Gelar, ke Sinar Resmi, daerah yang tidak melakukan eksploitasi apapun. Masyarakatnya hidupnya hanya dari bercocok tanam, padinya panennya 6 bulan sekali, tapi bisa masyarakatnya hidup tanpa kekurangan, memiliki cadangan pangan 50-100 tahun ke depan. Apa pada akhirnya, apa sih yang hilang dari sistematika yang kita jalani? Kalau dalam bahasa kaidah agama, keberkahan. Kalau kaidah kebudayaan, karahayuan. Kenapa karahayuan? Karena kita itu lupa membangun dengan meninggalkan siapa diri kita. Terakhir, feminisme itu dalam kaidah kebudayaan itu ada wujudnya sebenarnya. Maka feminisme itu diwujudkan itu dengan penguasaan wilayah laut. Maka lahirlah Nyi Ratu. Maka orang Sunda dan wilayah pesisir itu tidak pernah bilang nyai, pasti bilang ibu. Kenapa bilang ibu? Itu adalah bentuk penghormatan. Kenapa? Karena dia adalah yang diibukan. Artinya bahwa keberadaannya itu memiliki aspek perlindungan. Sesungguhnya adalah bukan pada sosok makhluknya, tetapi laut itu bagi kaum pesisir itu adalah ibu. Bagi kaum pesisir, laut teh induk. Bagi kaum pesisir, laut teh adalah Sunan Ampel. Maka dia adalah refleksi dari kecantikan. Karena refleksi dari kecantikan, maka siapa yang hanya akan bisa memahami dia? Hanya orang yang punya rasa. Maka interaksi yang disebut dengan acara ruatan laut itu sesungguhnya adalah ruatan interaksi antara yang tumbuh dan ditumbuhkan, antara yang melaut dan yang dilautkan. Sesungguhnya itu adalah proses dialektika antara manusia dengan alam, bukan apapun. Maka pelukis membuat simbolisasi, kan, jadilah wujud. Kesesatannya di mana? Pemahaman filsafat filosofi Ibu Ratu itu sebagai simbol dari kecantikan, keindahan dan kekayaan laut. Penyesatannya di film. Filmnya apa? Nyiblorong. Itu yang bikin kacau. Jujur aja, itu mengacaukan sebuah sendi dasar tentang feminisme. Kenapa?
penuh dendam, penuh kebencian, sehingga ini kekacauan ini melahirkan kesesatan dalam berpikir, pada akhirnya dibenturkan dengan nilai-nilai syariat, ya jadilah kemusyrikan. Kan itu. Nah, kemudian simbolisasi di Jawa Barat lebih lengkap sebenarnya. Simbolisasi gunung itu tadi, gunung itu disimbolisasikan dengan namanya abah. Abahnya siapa? Bapak. Bapaknya siapa? Siliwangi. Silangnya siapa? Maung. Siapa itu? Prabu. Siapa itu Prabu? Lumagege Lewe. Simbolisasinya apa? Raja itu memilih dia moksa untuk bersatu dengan seluruh semesta gunungnya dibanding dia masuk dalam konflik politik yang berkepanjangan. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu sebuah pilihan bagi orang Sunda. Orang Sunda itu menggambarkan diri kajen teuing ancur bareng jeung gunung daripada kudu pasea jeung baraya. Tapi yang sekarang nggak boleh ditiru. Itu ciri manusia yang tidak mau berkonflik. Nggak akan kebagian kalau begitu itu. Nah, saya termasuk tidak mau ikut itu. Nah ini maka simbolisasinya adalah gunung dan laut. Gunung lambangnya harimau, laut lambangnya Nyi Ratu. Maka ini yang disebut yin dan yang, maskulin, feminin, dan ini adalah alam keseimbangan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Fakultas Kebudayaan dan seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kembali keseimbangan. Maka keseimbangan itu saya mulai dengan apa? Dengan melakukan perubahan tata ruang, mengeluarkan peraturan gubernur larangan alih fungsi lahan. Karena saya melakukan keseimbangan. Tetapi karena alamnya alam pancaroba, maka pamimpin teh lamun dihareup kudu jadi panuntun, ditukang kudu jadi nungadorong, gitu kan. Digigir kudu jadi pamanggul. Apa artinya? Maka saya harus tampil untuk melakukan action secara personal. Karena apa? Karena anggarannya tidak ada. Kalau rapat dulu tidak akan pernah beres. Maka saya turun untuk bongkar. Karena alamnya alam viral, maka semuanya jadi viral. Setelah viral hari ini, maka semua orang hari ini di Jawa Barat yang tinggal di bantaran sungai dan di daerah-daerah yang dilarang sudah mulai secara sukarela hari ini membongkar bangunan tersebut. Sebenarnya harus dimulai. Orang Sunda mah sabab boga tradisi tuturit munding. Jadi kudu dimimitian. Gitu kan, orang Sunda itu. Jadi harus dimulai. Kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah terjadi perubahan, itu saja. Jadi ini prinsip-prinsip dasarnya. Ini yang akan terus, karena rencana saya apa? Rencana saya itu nanti saya akan sekarang sudah akan mulai membangun. Saya akan mengembalikan kembali alam Jawa Barat sebagai alam yang meletakkan sendi dasar pembangunan tidak eksploitatif, minimal mengurangi angka eksploitatif dengan mengembangkan apa? Dengan mengembangkan bambu sebagai bahan baku pembangunan di Jawa Barat. Karena itu pilihan. Kalau sudah nanti arsitekturnya bambu, maka bambu itu sesuatu yang ditanam, ditebang tumbuh lagi, kemudian filsafat dasar orang Sunda itu filsafat dasarnya adalah bambu. Ilmu ketuhanannya juga ilmu ketuhanan yang dimaknai dari filsafat bambu. Disebutnya rawayan jati, congo nyuruh karena puku. Nah, orang Jawa keris manjing kasarangka, karena di Sunda tidak dikenal peradaban logam, tapi dikenal adalah peradaban bambu. Kerangka ini yang lagi disusun, saya tahun ini akan mulai membangun sekolah-sekolah bambu. Dan ini kalau tuh semua bahan, nanti bahan pintu, meja, kursi semuanya akan terbuat dari bambu. Dan bambu di Jawa Barat itu adalah bambu dengan kualitas tinggi. Dan kita harus belajar Tiongkok, negeri yang hari ini mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, tidak malu mengaku sebagai negara tirai bambu. Terima kasih.